Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu sore 24 Juni 2023. Bergabunglah bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polresta Deli Serdang musnahkan barang bukti narkotika hasil tangkapan Januari hingga Juni 2023 dengan cara direbus dan juga dibakar. Pemusnahan barang bukti narkotika ini digelar di depan halaman Satres Narkoba Polresta Deli Serdang yang dihadiri oleh Forum Kerukunan Umat Beragama BNN Deli Serdang, Lafor Polda Sumut serta unsur Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang narkotika ini dilakukan pengujian oleh tim Lafor dari Polda Sumatera Utara. Adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan, ganja seberat 172.986 gram, sabu 19.386 gram, dan pil ekstasi 9.452 butir. Barang bukti dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar, disaksikan para tersangka. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan dengan dimusnahkannya barang bukti narkotika ini telah menyelamatkan generasi muda penerus bangsa. Yang kita rilis hari ini kita lakukan pemusnahan berupa barang bukti narkotika jenis ganja, sabu, dan pil ekstasi. Hasil tangkapan periode bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Adapun jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan dari hasil kegiatan pengungkapan kasus narkotika terhadap 3 jenis tadi rekan-rekan adalah ganja sebanyak 172.986 gram, kemudian sabu 19.386,93 gram, dan pil ekstasi sebanyak 9.452 butir. Sementara itu diharapkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika ini dapat membuat efek jerah serta dapat meminimalisir peredaran narkotika di semua kalangan masyarakat. Pemirsa, puluhan warga yang tinggal di Jalan 9 Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan mengaku ketakutan mendapat teror penggusuran lahan dan rumah mereka. Menurut warga, rumah yang mereka tempati sudah dihuni selama belasan tahun dan memiliki surat kepemilikan. Warga mengaku ketakutan mendapatkan teror penggusuran oleh salah seorang warga bernama Insyahrial yang mengklaim lahan yang ditempati warga adalah miliknya. Sementara warga mengaku telah membeli tanah sejak tahun 2011 kepada ahli waris dan telah memiliki surat kepemilikan seperti SK Camat, surat sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Medan. Mimi, salah seorang ibu rumah tangga, mengatakan warga yang menempati lahan ini telah mendapatkan SHM dari program PTSL Presiden Jokowi tahun 2018 berupa jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah milik masyarakat. Kami selalu resah, Pak. Selalu nanti mereka datang ke Polres minta pengamanan untuk mensita eksekusi lahan yang sudah kami tempatin, yang sudah kami beli awalnya melalui dari surat SK Camat, terus kami bangun, terus kami buat lagi SHM dari program Jokowi tahun 2018 PTXL, dan kami sudah mempunyai SHM sampai detik ini. Tapi kenapa tanah kami bisa berperkara, Pak? Jadi kami mohon dengan sangat-sangat tolonglah kami, Pak, dibantu kami warga cuman ingin ketenangan, Pak, jangan diganggu, jangan diteror-teror lagi. Sekitar 23 kepala keluarga selama 3 tahun terakhir ini ketakutan akan ancaman eksekusi yang dilayangkan Insyahrial kepada warga yang menempati lahan seluas 4.000 meter persegi tersebut. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi atas kasus sengketa lahan ini agar masyarakat dapat hidup dengan tenang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman para pekerja migran diduga ilegal sebanyak 36 orang dengan menggunakan kapal. Selain itu, polisi juga menangkap 3 orang yang berperan sebagai ABK.
Para pekerja migran yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap ini diamankan di kawasan perairan Kabupaten Batubara. Adapun ke-36 pekerja migran Indonesia yang diduga ilegal berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan digagalkannya para calon pekerja migran ini berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya kapal yang membawa orang menuju Malaysia. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim langsung bergerak menyelidiki dari dermaga Pol Airut menuju perairan Kuala Batubara. Saat berada di perjalanan, tim melihat perahu yang mencurigakan dan selanjutnya tim melakukan pengejaran dan melakukan pemeriksaan. Di dalam kapal ditemukan 36 orang beserta 3 anak buah kapal. Direktorat Polair hari Kamis kemarin menyelamatkan ada 36 PMI yang diduga ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia. Selain itu juga mengamankan 3 orang ABK. Saat ini masih berproses di Direktorat Polair dan tentu tindak lanjut dan langkah-langkah selanjutnya adalah kita berkoordinasi dengan dinas terkait. Namun demikian juga proses terkait dengan penegakan hukumnya ini tetap berlanjut. Selanjutnya, kapal beserta para pekerja migran tersebut dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jalan provinsi di Kecamatan Pangkatan Labuhan Batu selama 2 tahun terakhir mengalami kerusakan. Menanggapi banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan jalan tersebut, personel dari Koramil 09 Negeri Lama bersama masyarakat setempat secara swadaya melakukan gotong royong memperbaiki jalan tersebut. Beginilah kondisi jalan Provinsi Sumatera Utara. Sudah lebih dari 2 tahun terakhir kondisi badan jalan mengalami rusak parah serta banyaknya jalan berlubang. Tepatnya di Dusun 1 Desa Pangkatan Bom, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu. Melihat kondisi ini, Koramil 09 Negeri Lama Kodim 0209 Labuhan Batu merasa terpanggil untuk memperbaiki jalan bersama masyarakat setempat dengan melakukan gotong royong memperbaiki serta menimbun sejumlah jalan. Dan Ramil 09 Negeri Lama Kapten CBA Pandopatan Matondang menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian TNI kepada masyarakat serta menanggapi banyaknya keluhan masyarakat dengan kondisi jalan rusak dan berlubang. Kepedulian kami terhadap masyarakat karena ini adalah bagian dari 8 wajib TNI butir ke-8 diantaranya mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Kami juga mendapat keluhan dari beberapa warga masyarakat, jalan mereka terganggu, kemudian anak-anak sekolah itu sering terjatuh. Jadi ini panggilan nurani kami. Ya, dalam hal ini kami Koramil dibantu oleh tokoh masyarakat Pak Haji ini. Alhamdulillah beliau berkenan membantu menyisihkan sedikit dari rezekinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat. Tokoh masyarakat di Kecamatan Pangkatan Arfan Siregar mengaku banyak warga yang melintas di lokasi terjatuh lantaran dalamnya lubang di sepanjang jalan tersebut. Sangat bagus sekali atas bantuan Bapak TNI yang ada di sini atas jalan yang diperbaiki tersebut. Ini pada sekolah terjatuh gimana Pak? Benar ada, sehingga tidak jadi berangkat sekolah gara-gara terjatuh di jalan ini, basah pakaiannya kotor, tidak jadi berangkat sekolah. Sudah sering terjadi. Jadi harapan Bapak sebagai masyarakat gimana Pak terkait masalah? Supaya pemerintah yang saat ini memikirkanlah untuk bantuan daripada jalan ini supaya bagus seperti dahulu. Warga berharap Gubernur Sumatera Utara dan Pemkab Labuhan Batu bisa secepatnya merealisasi perbaikan jalan di Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu untuk kenyamanan para pengguna jalan. Pemirsa, dari Kabupaten Labuhan Batu kita menuju ke Kabupaten Karo. Sepekan pencarian anak remaja yang hanyut di Sungai Laubiang, Kabanjahe, Kabupaten Karo akhirnya ditemukan meninggal dunia mengapung di sungai. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan.
Inilah suasana evakuasi korban tenggelam yang dinyatakan hilang pada hari Sabtu tanggal 17 Juni lalu. Tim SAR gabungan bersama keluarga korban dan warga akhirnya berhasil menemukan jasad korban pada Jumat sore kemarin. Korban merupakan siswa SMP berumur 15 tahun, warga Kabanjahe, Kabupaten Karo tenggelam dan hanyut terbawa arus yang deras. Korban hanyut dan tenggelam saat berupaya menolong temannya yang hanyut pula. Korban ditemukan tim gabungan meninggal dunia mengapung di sungai dengan jarak sekitar 4,5 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit umum untuk divisum dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Awal informasi awalnya kita dapat dari keluarga korban juga, almarhum ini hanyut tanggal 17 hari Sabtu, udah 1 minggu yang lalu. Jadi sekitar pukul 14.20 tadi sudah kelihatan, jadi kita upayakan untuk evakuasi. Jadi kita bawa ke rumah sakit umum Kabanjahe untuk dibersihkan, dimandikan, kemudian langsung kita bawa ke rumah duka almarhum di Gang Aditya. Berencana bersama rekan-rekan yang pemerintah lain akan membuatkan spanduk nanti untuk lebaran agar masyarakat untuk berhati-hati apabila berada di sekitar putaran Laut Biang. Karena mengingat sudah banyak korban yang hanyut, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi untuk di waktu-waktu yang akan datang. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi dari Kepulauan Nias. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pengawasan hewan kurban gencar dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang yang dimulai dari kesehatan hewan, tidak cacat dan sudah cukup umur. Pengawasan dilakukan Dinas Pertanian Deli Serdang terhadap peternak sapi yang berada di Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa. Terdapat puluhan ekor sapi di kandang ini, mulai dari jenis Brahman, Simmental, Lemoshin, Angus, dan ada juga lembu Bali. Untuk memastikan sapi-sapi ini sehat dan layak disembelih menjadi hewan kurban, Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kabupaten Deli Serdang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh hewan ternak. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat gigi dan mulut sapi serta memeriksa kaki-kaki sapi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan sapi yang nantinya akan dijadikan hewan kurban benar-benar sehat, tidak cacat dan sudah cukup umur. Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Deli Serdang, Refli Sofian mengatakan sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan seluruh sapi yang akan dijadikan hewan kurban dalam keadaan sehat dan juga layak. Menerjunkan petugas pengawas hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem di seluruh Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan dengan jumlah petugas 96 orang yang terdiri dari dokter hewan, paramedik, dan kita juga bekerja sama dengan pihak Balai Karantina Kuala Namu dan PDHI Sumatera Utara. Mudah-mudahan dalam pemeriksaan nanti berjalan dengan sukses. Alhamdulillah, sepanjang yang kita lihat kondisi sapi-sapi di Deli Serdang semuanya sehat-sehat, layak untuk dikonsumsi. Sementara itu diharapkan kepada seluruh panitia penyelenggara hewan kurban agar mentaati surat edaran Bupati Deli Serdang terkait pengawasan hewan kurban dan teknik pemotongan hewan kurban agar daging sapi layak untuk dikonsumsi. Pemirsa, minimnya sarana pendukung seperti akses infrastruktur jalan yang belum memadai menjadi kendala perkembangan objek pariwisata di Nias Utara dan juga Kepulauan Nias.
Berbagai pihak ikut memberikan dukungan diselenggarakannya kompetisi perselancar internasional yang diselenggarakan di Kabupaten Nias Utara. Namun pembenahan serta pembangunan infrastruktur jalan dan kurangnya sarana pendukung lainnya masih dikeluhkan pengunjung. Lokasi objek pariwisata selancar di Pantai Turedawola dan Sawakete Kecamatan Afulu kini belum memadai seperti homestay atau tempat penginapan. Pengunjung hanya bisa menumpang pada rumah-rumah warga lokal yang telah membuka diri menerima program memajukan objek pariwisata oleh pemerintah. Komunitas surfer Kota Gunung Stoli sangat mendukung acara seperti ini meskipun ini masih promosi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ikut di ajang dunia WSL. Nah, mungkin saran kita pembenahan tempat sedikit lagi ya. Memangnya apa bang yang dialami selama ini? Kegelisahan rekan-rekan? Kalau kegelisahan tidak ada sih bang, cuma kita kekurangan homestay saja. Seperti ini kan kita tidurnya di rumah penduduk. Nah, semoga ke depan udah banyak homestay. Dan juga jalan dari Gunung Stoli ke sini sudah bagus, mungkin lebih banyak wisatawan yang akan datang. Ya, yang saya harapkan untuk jalan ini, tentunya jalan ini sangat membantu bagi masyarakat yang mau berkunjung di Sawakete. Objek wisata bang ya. Semestinya ke depan untuk pengembangan seperti apa diharapkan abang? Diharapkan untuk pengembangan jalan ini agar sebaiknya dibangun lagi ya, diperkembangkan lagi, dibangun lagi agar objek wisata ini bisa berkembang lagi. Lokasi objek wisata tempat berselancar ini berpotensi untuk terus berkembang sehingga pemerintah setempat bertekad memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan melalui kebijakan pembangunan ke depan. Selain itu lokasi yang semula merupakan tanah timbul akibat gempa bumi 2005 silam dengan luas puluhan hektar segera disertifikat ke Badan Pertahanan Nasional untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan tersebut. Sementara itu pemirsa, peselancar Indonesia Made Pajar Ariana asal Bali mencetak sejarah. Ia meraih juara 1 pada event Nias Utara International Surfing Competition 2003 di Pantai Turedawola Beach, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Lukman Hakim Sitorus langsung dari Nias Utara. Lukman, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Yahubu, Azril, Putri Zen dan pemirsa, dari Nias Utara saya melaporkan untuk menyampaikan kabar gembira di mana peselancar Indonesia Made Pajar Ariana yang berasal dari Bali mencetak sejarah di mana ia meraih juara 1 pada event Nias Utara International Surfing Competition 2023 bertempat di Pantai Turedawola Beach, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Dan usai mengikuti babak final perlombaan di Nias Utara International Surfing Competition 2023 di Pantai Turedawola Beach Afulu, Made Pajar Ariana diumumkan tim juri meraih juara 1 dengan skor 14.83 di mana sebelumnya peselancar kategori laki-laki yang masuk babak final antara lain ada Made Pajar Ariana skornya 14.83, kemudian ada Made Dera raihan skornya 13.63, ada juga Made Choi Sastriawan di mana poinnya 10.83 dan ketiganya ini merupakan peselancar dari Bali ya. Kemudian disusul ada peselancar dari Jepang yakni Takuto Ota dengan meraih skor 10.57. Putri dan Azril, Made Pajar Ariana mengaku sebelumnya pernah datang juga ke Nias Selatan untuk mengikuti international surfing. Saat itu ia kalah dan hanya sampai semifinal. Di mana di momentum ini Pajar Ariana juga merasa bangga atas pencapaian pada selancar dunia saat ini di mana Made Pajar Ariana mengaku selama berada di Nias Utara dirinya sangat menyukai ombak yang ada di sini dan akan terus berkunjung untuk menikmati ombak di Pantai Turedawola yang dijuluki oleh Lifeguard Waves karena ketinggian gulungan ombaknya yang menantang bagi para peselancar. Spot surfingnya terbaik di Kepulauan Nias ini terletak memang di kawasan Turedawola yang mampu masuk spot surfing internasional berdasarkan ombaknya yang dikenal konsisten dengan ketinggian mencapai 7 meter. Dan kita akan mendengarkan statement dari Made Pajar Ariana seputar kemenangannya.
tantangan terberat? Tantangan terberat melawan Jepang ya. Sedikit susah karena pemain Jepang ya pintar. Pemain Bali juga semua pintar. Sering bertemu juga di Indonesia lainnya ya. Cuma latihan-latihan aja. Mas Fajar kan sering berkompetisi ya di daerah di Indonesia, di luar negeri juga. Bagaimana Mas Fajar melihat potensi yang ada di Nias Utara ini? Potensinya sangat bagus ya. Ombak juga sangat bagus dan di Nias Utara ini ombak mungkin banyak ya. Tapi ya bagus. Senang. Oke ya, bentar ya. Baik, terima kasih Lukman atas informasi Anda Oke, terkait Azril, International Serving Competition 2023. Dan tentunya Lukman kami ingin bertanya terkait event International Surfing Competition 2023 yang sejatinya pemenangnya adalah Made Pajar Ariana asal Bali yang mencetak sejarah untuk kali ini. Lantas apakah yang akan dilaksanakan ataupun yang diadakan oleh Made ini sendiri terkait program peselancar Indonesia ke depannya, Lukman? Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan bekerja sama juga dengan berbagai pihak-pihak terkait sehingga event ini bisa dilaksanakan setiap tahun. Bupati Nias Utara juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Nias Utara untuk sama-sama memajukan potensi wisata yang ada di Kabupaten Nias Utara. Demikian Azril, Putri, Sawagele, Yahobu. Baik, terima kasih atas informasinya Lukman Hakim langsung dari Kepulauan Nias terkait International Surfing Competition 2003. Salam sehat dari kami dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah menengah pertama SMP Kota Medan ditutup pada 26 Juni 2023. Pendaftaran PPDB bagi sekolah negeri di Kota Medan mengutamakan calon siswa berasal dari daerah Medan dan sekitarnya. Jadwal pendaftaran mulai 20 sampai dengan 26 Juni 2023, tepatnya di hari Senin. Hasil pendaftaran PPDB calon siswa diumumkan pada 30 Juni 2023. Sementara jadwal pendaftaran ulang bagi calon siswa yang sudah lulus dimulai 3 hingga 5 Juli 2023 mendatang. Kepala UPT SMP Negeri 7 Medan Dr. Randa Irnawati mengatakan pendaftaran PPDB melalui sistem online akan mempermudah calon peserta didik atau orang tua untuk mendaftarkan calon siswa melalui jalur prestasi ataupun sistem zonasi. Menurut Irnawati, pembuatan akun PPDB online sesuai daerah dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan digital. Setelah melalui jalur prestasi, siswa mendaftar melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili dengan zona terdekat dengan sekolah dibuktikan kartu keluarga. Penerimaan melalui jalur zonasi 50%, sedangkan jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu 30%. Sementara jalur perpindahan orang tua dan anak guru 5% serta jalur prestasi 30%. Saat ini penerimaan siswa baru 2023-2024 khusus di SMP Negeri 7 Medan sebanyak 283 orang siswa. Menurut Irnawati, calon peserta didik bisa mendaftar secara online di website ppdb.pemkomedan.go.id. Dikatakan jika ada kendala dalam proses pendaftaran, orang tua siswa bisa langsung ke sekolah yang dituju untuk mendapatkan bantuan dan informasi. Diharapkan para calon siswa baru dapat segera mendaftar ulang bagi siswa yang sudah diterima di masing-masing sekolah yang ada di Kota Medan. 7 Medan, kuota penerimaan siswa baru itu berjumlah 283 orang dengan jalur pertama, jalur zonasi sebanyak 50%, kemudian prestasi 30%, afirmasi 5% dan mutasi 5%. Sehingga semuanya berjumlah 283 yang akan diterima pada PPDB kali ini. Pengumuman PPDB akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023. Kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang melihat siaran ini dan mendengar siaran ini, mohon karena masih banyak yang belum bisa tervalidasi khususnya di SMP Negeri 7 Medan, mohon untuk dicek kembali link pendaftaran anak-anak kita masing-masing agar bisa tervalidasi oleh verifikator SMP Negeri 7 Medan. Sementara itu pemirsa, setiap semesteran atau kenaikan kelas para orang tua siswa disibukkan dengan pengambilan rapot anak sekolah.
Momen seperti ini sangat baik bagi orang tua untuk menanyakan perkembangan anak selama belajar di sekolah, seperti yang terlihat di sekolah SMP Negeri 7 Medan pagi tadi. Para orang tua berinteraksi langsung dengan para guru wali kelas yang selama ini jarang berkomunikasi langsung dengan guru wali kelas anaknya di sekolah. Momen pengambilan rapor menjadi tradisi yang sangat penting bagi orang tua untuk dapat mengetahui perkembangan anak, sikap dan perilaku, serta prestasi dan potensi anak di sekolah kepada guru wali kelas. Karena guru wali kelas menjadi sosok yang dapat menangani langsung anak dengan baik. Masukan dan kritikan dari para guru di sekolah bisa dijadikan pembelajaran bagi orang tua dalam mendidik anak ketika berada di rumah. Sekolah Dasar Negeri 060916 keluar sebagai juara umum pada kejuaraan drum band memperebutkan Piala Wali Kota Medan tahun 2023. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti 800 peserta terbagi 10 tim putra-putri dan juga campuran. Sekolah Dasar Negeri 060916 merebut 2 dari 3 nomor yang diperlombakan, yakni lomba berbaris jarak pendek atau LBJP. 2 gelar yang diraih masing-masing pada kategori campuran dan kategori putra. Kejuaraan drum band yang pertama kali dilakukan di kalangan siswa sekolah dasar bertujuan untuk memperkenalkan olahraga drum band pada anak usia dini. Karena drum band merupakan olahraga yang memiliki nomor sehingga dapat membuat siswa-siswi semakin mencintai dunia olahraga terutama drum band. Ketua KONI Medan Edi Sibarani sangat mengapresiasi PDBI Kota Medan yang telah berhasil menggelar kejuaraan drum band dengan sukses. Ia juga mengatakan untuk lebih mempercepat memasyarakatkan olahraga drum band dan meningkatkan antusias di kalangan usia dini. KONI akan mengagendakan cabur drum band sebagai kegiatan tahunan dilanjutkan hingga kalangan siswa SMP. Edi Sibarani juga berterima kasih kepada pengurus PDBI Kota Medan dan berharap kegiatan olahraga dapat dilaksanakan dengan rutin sehingga atlet drum band Kota Medan dapat menjadi atlet pelapis dan atlet nasional. Pemirsa, informasi terkait Properti Expo resmi dibuka akan segera hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia menggelar KPR BRI Property Expo di Mall Center Point Kota Medan. Pagelaran ini dimulai sejak Jumat hingga Minggu mendatang. Kota Medan menjadi salah satu dari 3 kota tempat diselenggarakannya acara ini selain Surabaya dan Bandung. KPR BRI Property Expo digelar sebagai jawaban dari meningkatnya keinginan masyarakat untuk memiliki hunian rumah dengan harga yang terjangkau namun berada di kawasan yang nyaman. BRI Property Expo berupaya menawarkan solusi guna membantu pemerintah dalam menjawab meningkatnya keinginan masyarakat dalam bidang properti. Dengan menggandeng sebanyak 28 developer perumahan, BRI Property Expo dengan menawarkan sebanyak 34 proyek hunian perumahan di Kota Medan. Regional CEO BRI Medan Aris Hartanto menyebut selain menawarkan hunian rumah juga menghadirkan berbagai kemudahan mulai dari promo suku bunga KPR dari 1,65% 1 tahun, bebas biaya administrasi, biaya provisi hingga biaya appraisal. Jadi perumahan itu kan salah satu kebutuhan mendasar ya. Jadi kita juga melihat sebagai kebutuhan mendasar banyak orang ingin punya rumah. Namun itu tidak mudah. Ya, apalagi harga rumah kan semakin naik. Nah, untuk menjawab tantangan itu kita menyediakan pertama kita mengadakan KPR untuk menyediakan ini loh rumah-rumah yang bisa ditawarkan. Kemudian kita dari bank itu memberikan penawaran pembiayaannya rumah KPR dengan skim yang sangat terjangkau ya 1,5% per tahun dengan fixed ya. Nah harapan kami dengan adanya KPR Expo ini bisa menjawab animo masyarakat akan kebutuhan itu sendiri. Aris berharap dengan hadir dan dibukanya BRI KPR Property Expo ini dapat mengundang animo masyarakat yang ingin memiliki hunian rumah namun dengan harga yang terjangkau. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Medan bersama media identitas menggelar nonton film dan diskusi terkait pengelolaan limbah sampah.
Dalam diskusi tersebut, pengolahan sampah plastik di Kota Medan mencapai 15 ton per harinya. Bertepat di Pos Blok Medan, pemerintah Kota Medan bersama media identitas dan Wali Kota Medan menggelar nonton film dan diskusi terkait pengelolaan limbah sampah kemarin. Dengan tema memutar limbah peradaban, film dokumenter tersebut memperlihatkan bagaimana cara mengelola limbah sampah plastik yang baik dan juga benar. Untuk sampah plastik sendiri, Kota Medan setidaknya menghasilkan lebih dari 15 ton sampah per harinya. Untuk itulah pengelolaan sampah plastik diutamakan agar bisa mengurangi limbah tersebut dan bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan pihaknya akan membantu memberikan pengarahan untuk pemenuhan kriteria yang dibutuhkan dari pengolahan limbah plastik dalam penyesuaian permintaan pelaku usaha agar tepat guna. Bobi juga berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha maupun dukungan konjen berbagai negara dalam pengolahan dan pemanfaatan limbah serta masyarakat dapat teredukasi akan dampak dari penggunaan plastik bagi kehidupan. Iya, tadi yang pasti yang paling penting tadi saya sampaikan kesinambungannya. Tadi jangan 15 ton itu dari bank sampah malah menjadi beban bagi bank-bank sampah yang ada di Kota Medan. Makanya tadi saya sampaikan dari unsur pengusaha hadir bagaimana 15 ton yang ada bisa dikumpulkan contoh dari bank-bank sampah ini bisalah diambil bagi para pelaku usaha. Nah, masalah nanti kriteria yang mereka inginkan tadi itu saya sampaikan kriteria dari pengusaha misalnya ingin jenis olahannya seperti apa, cacahannya seperti apa. Di sini baru kesanggupan dari apabila ada ketidaksanggupan dari bank sampah di sisi sinilah baru peran pemerintah masuk. Jadi tepat guna yang dilakukan yang dibantu oleh pemerintah Kota Medan ini yang kita inginkan. Masyarakat etnis Batak Toba memegang falsafah hidup Dalihana Tolu sebagai prinsip hidup bermasyarakat. Filosofi sosial kultural tersebut menjadi sebuah kerangka yang membingkai pertalian kekerabatan dalam kehidupan masyarakat serta dalam adat dan budaya Batak. Hal tersebut terlihat dalam pesta rakyat dan wisata leluhur yang digelar sekali 10 tahun pada tahun ke-7 kemarin di Jetun Silangit. Pesta rakyat yang ini sebagai ungkapan syukur serta doa pomparan Raja Simatupang Sianturi Simataniari kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan kebaikannya di dalam kehidupan yang diperoleh pomparan Raja Simatupang Sianturi Simataniari. Sementara itu dalam silsilah si Raja Batak, Raja Sianturi adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Muara Kabupaten Tapanuli Utara, di mana leluhur marga Sianturi ini merupakan anak kedua dari Raja Simatupang yang beristrikan Anian Nauli Boru Manurung dan mempunyai 2 orang anak yakni Raja Simanggonding dan Raja Simantaniari. Demikian juga halnya dalam adat dan budaya Batak seperti Dalihana Tolu. Jika diartikan, filosofi ini memiliki arti tungku berkaki 3 yang disangga oleh 3 kaki mewakili 3 aspek penting yakni Somba Marhula-hula, Elek Marboru dan Manat Mardongan tubuh tercermin dalam pesta rakyat ini. Pesta wisata leluhur ini selain dihadiri sejumlah kerabat yang juga dihadiri penasehat atau Raja Bius dari Marga Simatupang dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Letjen Purnawirawan Hinsan Siburian, dan staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial Maijen Minan Sinulingga bersama sejumlah hakadoli. Sebagai wujud kasih dan kepedulian serta rasa syukur dari Marga Simatupang memberikan 1 ekor ternak lembu kepada pomparan Raja Simatupang Sianturi Simataniari. Penobatan pimpinan tertinggi dalam punggungan pomparan Raja Simataniari Sianturi ditandai dengan penyematan seperangkat pakaian adat serta tungkot tunggal panaluan dari para penasehat. Ketua Umum Paposma Sedunia Batara Paruhuman Sianturi menyebutkan peninggalan sejarah harus dilestarikan sehingga peradabannya dapat dipertahankan dan diwariskan kepada generasi di masa yang akan datang. Ya, tentunya dengan acara ini merupakan upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya. Dari acara ini terlihat bahwa memang orang Batak
itu sudah memiliki nilai-nilai budaya yang sangat tinggi ya. Dan tentunya dari acara ini juga untuk memperkokoh, mempersatukan silaturahmi di antara Oparan atau keturunan Raja Simatanyari Sianturi. Kita berdoa dan kita berharap ke depan dan tantangan ke depan di masa era globalisasi ini memang dibutuhkan ikatan yang semakin kuat di antara keluarga, di antara masyarakat, dan tentu nilai budaya kita juga harus semakin kita perkokoh. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Minggu 25 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya, Enda Paramita, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 25 Juni 2023. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga hujan lebat disertai guntur di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai guntur berpeluang terjadi di wilayah Umbahas, Tapanuli Utara, Toba, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpeluang terjadi di wilayah Karo, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 23 Juni 2023. Untuk masyarakat tetap waspada terjadinya hujan sedang dan lebat di wilayah lereng barat, lereng timur, pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi terkait pemandian air belerang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.